Halo Z-Friends, semua lagi dengan saya Zoya Amirin tentunya di In Time with Zoya atau waktu-waktu intimate bagi pasangan suami istri. Sekarang aku ada Mas Dodi dan Soraya. Ya, halo Mbak Zoya. Jadi pasti Z-Friends sudah tahu kalau yang udah nonton di sini pasti udah nonton Boba dong, udah tahu kan perjalanan seks adalah ibadahnya mereka ya. Ya, amin, amin. udah ngeliat gitu ya bagian dari situ. Nah sekarang kan waktu lagi tahu bintang tamunya nih Doni sama Soraya Larasati, terus aku ngecek itu kok ada beberapa berita yang cukup heboh kalau misalnya Mbak Soraya itu dilecehkan. Nah ini masalahnya nih sebagai feminis ya, saya ngeliat tuh banyak orang kan yang suka selalu nggak bisa lu sih nggak pakai baju yang tertutup, lu nggak pakai ini jadinya lu gampang tergoda, lu gampang gini. Nah sementara kan ketutup ya gitu, olahraga pun ketutup makanya gini. Terus gitu mengalami pelecehan, terus gimana tuh rasanya Mbak ketika ngalami pelecehan? Kaget sih, soalnya maksudnya apa sih yang kejadiannya waktu itu tuh kayak lari pagi dan itu maksudnya rutinitas ya, walaupun nggak selalu lewat situ sih, tapi kebetulan waktu itu memang karena ada janjian sama temen di sekitar wilayah Bintaro situ, Bintaro situ ngelewatin daerah yang sebenarnya familiar banget lah, jalan umum, lewatin deket-deket yang sektor 3 kalau nggak salah ya, jalan besar jadi gitu. punya kalian lah sebenarnya ya, rutenya biasa cuman lah. waktu itu kan memang lagi awal-awal PPK, belum waktu itu PSBB, masih PSBB, masih 2020 ya? Iya, jadi waktu itu masih PSBB, jadi sepi memang. Biasanya kan hari Minggu tuh kan, waktu itu hari Minggu kalau nggak salah, karena mau long run. Hari Minggu tuh biasa rame kan, itu sepi. Kan lari nggak mungkin siang-siang ya, waktu itu sekitar jam 6:30 kalau nggak salah. Pagi, tapi memang biasanya kan kalau dulu sebelum PSBB mungkin masih banyak orang gitu kan, itu emang agak sepi banget. Tiba-tiba aku juga heran, aku pikir awalnya tuh kan lagi enak-enak kan sambil dengerin musik karena sendiri kan, lagi dengerin musik, terus tiba-tiba ada yang dari belakang gitu ngegraup ke sini. Terus aku lagi mikir, itu pegang payudara, pakai motor. Nah terus aku kan langsung kaget kan, astagfirullahaladzim gitu kan, soalnya kan karena saking shocknya tuh nggak kepikiran ngeluarin handphone foto boro-boro deh, karena kan nggak pernah ada pengalaman. Iya. Dan sampai juga nggak nyangka lagi maksudnya. Terus yang aku bingung apa yang maksudnya, terus aku lagi berpikir, aku tadi sempat kepikiran tadinya tuh yang megang siapa tahu orang nggak sengaja kayak mau nepok tapi kena, kan kadang suka gitu ya, karena dia lagi naik motor atau naik sepeda apalah gitu siapa tahu teman ini nggak kena pakai helm full face, terus pakai jaket hitam, terus pas dia ngeliat cuma nengok doang terus dia langsung kabur gitu. Dan aku nggak kepikiran tuh untuk foto, tapi sempat shock. Terus ada tukang jamu deket situ, mbak tadi lihat nggak aku dipegang gini, terus dia kayak bingung gitu, dia mungkin juga kan nggak shock juga, kaget karena kan nggak kepikiran. Jadi kejadian sangat cepet juga, nggak ada hitungan semenit lah, orang serat habis itu dia berhenti bentar lihat, terus habis itu langsung kabur gitu, kayak orang nyopet gitulah. Terus gimana kamu pas abis itu pulangnya? Gimana perasaannya? Aku langsung telepon dia, karena kan waktu itu misahnya dia tuh mau lari pagi juga kalau nggak salah. Cuman dia maunya udah sampai di wilayah yang tempat kita nantinya finish. Rencananya waktu itu dia finishnya kita di Masjid Kebayoran, Kebayoran Bintaro. Jadi aku di situ aja ya, sekarang parkir mobil, aku mau lari-lari deket situ aja. Terus karena aku memang mau long run, pengen lebih jauh jaraknya, aku dari rumah. Biar maksudnya daripada aku ikut ke kamu, mendingan aku dari rumah aja, lumayan udah motong kilometer gitu kan. Ke situ kan udah berapa tuh gitu kan. Oh gitu, ya udah. Cuman ujung-ujungnya pas gitu kejadian gitu dia langsung jemput. Aku sih nggak, aku cuman shock aja, nggak nyangka soalnya kan itu wilayah yang sering dilewatin. Iya. Walaupun emang lari nggak tiap hari lewat situ, makanya itu yang aku bingung kan, biasa orang kalau ngincer gitu kan, berarti antara dia udah sering lihat dia lewat situ, atau emang dia biasa base campnya di situ. Jadi setiap orang yang lari dicomotin. Takutnya gitu. Yang pasti aku yakin bukan dia ngincer aku, itu kebetulan aja karena aku yang lewat gitu. Betul. Loh. Nah terus abis itu sempat karena itu di kalau nggak salah depan ruko-ruko yang itu loh, yang ada restoran kayak Claremont aku sempat bingung apa mau nanya CCTV, kan waktu itu juga sempat didatengin sama dari pihak dari kepolisiannya Bintaro ke rumah. Dia bilang di situ memang nggak ada CCTV, kalaupun CCTV dari toko ya karena tokonya tutup kali atau gimana ya, dia nggak pada waktu itu jadi nggak ngeh gitu loh. Jadi intinya nggak ada bukti lah ya, sulit, soalnya memang kejadiannya yang ngelihat cuma aku doang sama ya tukang jamunya aja kaget. Aku teriak, dia lebih kaget sama akunya, dia nggak tahu kejadiannya kayak gitu. Mungkin juga apa dia ngelihat tapi nggak
nggak berani memastikan karena kan nggak mungkin lama-lama kan, kalau lama-lama udah ditendang sama aku kali gitu kan, cepet banget gitu kan. Setelah abis itu apakah jadi lebih takut lewat situ lagi atau Jadi kita gimana? larinya jadi tipsnya lawan arah. Ya, Jadi atau nggak dengerin musik gitu kan. Jadi biar lebih aware gitu kan kalau misalnya kita dengerin musik kan, atau misalnya Padahal kita kan biar pengen santai iya, sambil dengerin musik biar ya. nggak bosen juga, Iya. musiknya dikecilin. Jadi kan kalau ada motor deret kedengeran gitu, Tapi lebih pengalaman tuh kalau misalkan nggak lawan arah kan jadi ibaratnya gitu, ya kan kita nggak Iya, tahu kita apa nggak yang di belakang. belakang. Tapi kalau kita lawan arah, terbokong lah dibegal, Iya. ntar Nah, apa itu. kalau lawan arah kita bisa ngelihat situasi, ya kan? ya kurang lebih lah Iya. ya. bener. Jadi paling nggak gitu. Terus ya kalau bisa, walaupun sekarang memang pandemi susah ya kalau misalnya mau rame-rame gitu ya, enaknya sih sebenarnya ditemenin. Tapi kalau nggak ada yang nemenin ya paling nggak nyari wilayah yang lebih rame aja Ya, lah. lebih rame. Wilayah yang aman, memang banyak warga yang lari di situ. Kayak misalnya ya kalau di Bindungnya kan lebih rame. Kalau di situ karena jalan umum, mungkin nggak semua orang lari lewat situ gitu. Iya. Ya itulah pokoknya pelajarannya situ aja. Kalau misalnya tuh tanggapannya Mas gimana Mas begitu Mas Doni tahu like, hai istri gue dibegal payudaranya, ya ampun. Ya udah sih, kalau aku sih ibaratnya kejadian itu aku langsung kan itu ibaratnya musibah gitu ya. Ya udah aku tenangin dia gitu loh. Ya masa mau ngomel-ngomel tanpa nggak perlu juga. Justru malah ya udah berarti Kesel banget gak sih? iya, aku Pasti langsung kesel introspeksi gitu, kayak, diri, oh berarti ya udah aku harus lebih hati-hati jagain dia. Apalagi ke akunya sih. Tapi ya kan bukan salahnya kalian berdua Iya, loh iya, itu itu. sama sekali. Justru malah aku Tapi ya jadi aware juga, berarti daerah situ memang resikonya lebih tinggi gitu. Kalau misalnya perempuan sendirian itu pagi gitu ya, gimana malam, apa kabar gitu, Iya, lebih ngeri benar. gitu kan. Jadi maksud aku ya lebih hati-hati lah gitu padahal kalau aku termasuk udah sering ini kok ngingetin, atau aku udah sering juga. Jadi sekarang kita pelajaran lebih hati-hati kalau mau lari, ya udah di sini aja ya. Di sini aja ya gitu. Iya, Gitu lebih aja. Tapi bener ya gini ya sih friends, jangan lupa bahwa itu bukan salah kamu, bukan salah pakaian kamu, cara kamu bergerak atau apapun yang kamu lakukan itu tetap adalah kesalahan pelaku gitu ya. Betul. Kadang-kadang kitanya jadi capek gitu karena kita yang mesti aware, tapi ya namanya juga orang mau melakukan kejahatan. Nah karena apapun bisa jadi random aja. Random, Ya karena dia betul. suka aja lewat situ atau dia lagi lewat aja, wah nih ada mangsa nih. Itu jadi nggak ada yang kamu lakukan yang membuat kamu tuh mengundang sesuatu gitu ya dari si pelaku kejahatan ini. Nah, kalau mau nyambung gitu ya kan, kalau pembelajaran soal hidup, seksualitas dan segala macam kita udah bahas kemarin di Boba gitu ya. Nah, kalau misalnya mengetahui ya bahwa kalian tuh cukup mau belajar satu dengan yang lain, mau berjuang. Kira-kira nanti anak nih ada dua kan ya? Ada. Laki sama perempuan? dua-duanya laki-laki. Dua-duanya laki-laki. Nah, kira-kira rencananya ya buat Soraya dan Doni itu seks edukasi yang paling tepat buat anak itu kayak apa sih? Kalau aku rasa sih lebih mengenal ini sih, maksudnya dia lebih terbuka, kayak misalnya masalah yang ngomongnya Anak-anak sih dulu ya, iya. misalnya SD ya gimana? Kayak nih SD waktu ya misalnya kan aku udah bilang kalau kayak bagian punya kamu tuh dia kan langsung ngomongnya penis gitu kan. Jadi iya dia bagus bener. langsung ngomong penis, nggak pakai istilah. Iya, jangan tak bilang ini burung lah. Nah, burung itu bisa terbang ayah. Kenapa burung aku nggak Iya, bisa? Bingung kan bener. nanti ya dia ya. Jadi aku bilang ya jangan sampai, maksudnya itu kan aurat, nggak boleh Iya. ditunjukin depan orang. Betul. Ibaratnya apalagi kayak sekarang anakku yang gede itu kan udah 8 tahun ya. Nggak tahu juga akil balik anak sekarang bisa lebih cepet gitu Iya, kan. Jadi bisa kayak 9-10 tahun ya. betul, makanya aku udah bilang kamu ya kalau mandi udah bisa, kalau bisa sendiri. Kalau dulu kan masih dimandiin terus tuh. Karena kan biarpun ini Mbak kan perempuan, nggak Iya. pantes gitu kan. Walaupun kadang masih Masih tetap bisa self grooming lah ya 8 iya tahun gitu-gitu, ya. ganti bajunya juga tapi dia masih, kalau ganti baju masih cuek sih. Aku udah bilang ganti baju jangan kemana-mana gitu kan, maksudnya jangan telanjang depan umum gitu kan. Soalnya kan ngeri gitu. Sekarang kan aku sih lebih ketakutnya kalau dia lebih harus tahu batas, karena sekarang bukan cuman perempuan, masalah sekarang laki-laki juga mangsa laki-laki. Itu Jadi yang aku lebih bilang aku ibaratnya, malah takut gitu. bagian itu yang boleh nyentuh hanya diri kamu sendiri, Betul. kecuali orang tua. Kalau memang ada perlu untuk disentuh gitu. Tapi aku juga nggak pernah sih Nggak untuk pernah nyentuh. gitu. Maksudnya Iya. sekarang udah gede, jadi dia harus maksudnya bersihin sendiri, apa sendiri, tanggung jawab ya. sendiri gitu kan. Dan Jadi jangan lupa juga mungkin permisi sama si anak. Nah, Iya. ini misalnya Bunda mau gosokin balsem ya gitu, Iya. mau gosokin minyak telon, Iya, mau gosokin itu. apa gitu. Kayak Hati-hati juga. sih. Karena tubuh gitu ya. bener. Misalnya nih anaknya udah remaja, terus dia tanya, Bunda pacaran itu apa? Aku boleh kapan? Ayah, aku boleh pacaran kapan sih? Nah, kira-kira bapak ibunya mau jawab kayak apa tuh? Kapan boleh pacaran dan Nah kalau itu kenapa? mungkin dia kali ya. Yang pasti kalau saya sih Sebagai laki-laki ya. balik lagi kan, saya sebagai seorang ayah akan
ibaratnya mendidik dia itu untuk mempersiapkan dia menjadi seorang imam gitu Iya, kan. betul. Berarti nggak jauh-jauh Kepala lagi keluarga, ya, saya imam. pasti akan masuk dari unsur agama gitu loh. Saya juga tidak akan bilang boleh, enggak sih kalau saya. Pasti saya ibaratnya berkenalan kayak gitu, mungkin saya akan coba Proses ya, diajari berproses. Iya, berproses. Suka ya wajar, namanya Wajar, manusiawi ya. Kalau Iya. dia suka lawan jenis malah bagus banget kan. justru Bukan berarti kamu nggak boleh suka perempuan ya, justru Iya. nggak apa-apa. Cuman memang Aneh kalau dia Iya. tiba-tiba Iya. harus kalau dia udah ahil balik. kita persiapkan justru gitu. Kalau misalnya kita kan justru malah sebagai ayah gitu ya, saya berpikir untuk mempersiapkan dia memang udah mau menikah pas lagi kuliah, saya harus dia mempersiapkan gitu untuk menjadi dia seorang imam, baik dari sisi dia mungkin tabungannya atau apa tanggung jawab kita gitu loh. Gitu sih, dia juga memang dipersiapkan juga, oh kalau mau menikah dia juga harus mempunyai bekal ini loh gitu loh. Iya, betul. buat Nggak dia boleh jadi buat dia sembarangan, sebenarnya dia mikir sih kalau memang dia kan sebenarnya kan juga belajar agama juga tahu ya namanya Iya. pacaran, takutnya kan resikonya kan sebenarnya jadi Godaannya, ya godaan. Jadi apa. memang baiknya sih kalau suka boleh, cuman maksudnya kalau bisa jangan berduaan. Ya kita juga Gitu-gitu, mau iya berkorban loh. untuk nemenin tuh nggak masalah. Ya kan itu justru lebih kenal keluarga atau apa yang namanya suka Iya. ya nggak apa-apa. Tapi ya kita jagain gitu. Kita harus berperan gitu. Ya karena Harus seorang berperan. anak yang sudah ahil balik Jangan gitu, dilepas terutama- gitu. Benar, seorang anak laki-laki yang sudah mimpi basah artinya kan dia sudah bisa menghamili si perempuannya. Itu Betul. yang perlu diketahui. Dan seorang anak perempuan yang sudah menstruasi artinya dia sudah bisa hamil gitu Betul, ya. betul. Ya itu yang harus diketahui. Jadi, nah ketika kamu sudah mimpi basah, ya kamu akan terangsang. Boro-boro sama yang kamu naksir, yang kamu nggak naksir juga bisa terangsang. Benar, Kan benar. itu manusiawi tadi yang dibilang sama Soraya gitu ya. Dan ya paling bagus kalau orang tuanya masih lengkap, seks edukasi adalah dari ayah kepada putranya Betul. dan ibu kepada putrinya. Iya. Kecuali Anda orang tua tunggal gitu ya, itu Iya, lain iya, kasus. Nah, ini ada satu lagi nih pertanyaan terakhir ya. Yang paling sulit gitu kan nggak harus menjadi seksolog untuk memberikan seks edukasi kepada anak gitu ya. Anak laki-laki itu godaan terbesarnya adalah usia remaja. Betul, Ya kan, betul. SMP, SMA. Ya pasti bapaknya juga pernah mengalami Iya. dulu. Nah, bagaimana caranya mengajarkan kepada anak ketika dia tuh terangsang? Ini, oh salah terangsang sama yang seksi pakai baju berenang atau lagi di pantai. Ini ya pakai baju ketutup juga bisa terangsang. Namanya juga pikiran gitu. Gimana caranya sebagai ayah gitu ya? Kan landasannya tuh udah jelas gitu. Iya. Gimana caranya ngajarin anak? Nah, nih anggap aja anak nih SMP ya, Iya. umur 13 tahun, 14 tahun. Gimana caranya? Nah, nih kelola lah gitu. Itu kan manusiawi, kamu akan ngerasa terangsang gini. Tuh gimana Kalau nih? saya sih kan sempat belajar Idenya. ikut parenting ya, gitu Nah. tuh kita sebagai seorang ayah, jadi memang harus kaya ilmu gitu ya. Jadi memang kita harus ikut kayak gitu semua. Sekarang udah banyak kok fasilitas dan kita memang harus kok untuk belajar itu. Kalau aku lihat di sana, Dan kita nggak jadi orang tuh nggak boleh so tahu ya. iya, Benar. benar. Justru nih ada ilmunya, saya mau praktekin nanti. Insya Allah kalau misalnya umur saya panjang di saat ketemu anak saya SMP, saya akan bikin dia itu untuk olahraga, cinta sama olahraga. Jadi dia bisa disalurkan pikiran tuh kompetisi gitu loh. Ibaratnya dia suka apa kita support. Salah satu caranya itu. Kalau misalnya dari sisi duniawinya ya. Tapi kalau misalnya untuk dari sisi agamanya kan kita bisa ajarin dia Senin Kamis puasa gitu kan. Iya. Nah, itu terus juga ibaratnya mungkin Kalau aktivitas mimpi basah tuh normal. normal. Karena banyak anak yang karena terlalu dikaku orang tuanya, akhirnya dia merasa bersalah pas mimpi Betul. basah. Terus dia merasa ada yang aneh nih, kok aku mimpinya begini gitu ya. Ya. Iya. Aneh, itu manusiawi juga ya, kesian si anaknya kalau dimarah-marahin kayak gitu. Wow, so gitu ya, itu adalah salah satu pembelajarannya. Jadi ingatkan kalau misalnya anak-anak sudah masuk masa pubertas, kasih tahu dia bahwa normal akan Iya. suka, normal rasa terangsang itu seperti apa gitu ya. Dan anak itu juga mesti tahu nih gitu ya buat seks edukasinya. Nak, bedanya ngompol sama mimpi basah tuh apa sih gitu ya. Benar, Dan normal enggak. Dan kalau kamu nggak terangsang ya nggak mungkin. Tapi gimana caranya? Tarik nafas gitu ya. Nggak selalu mungkin bisa dialihkan. Tapi tenang aja, kamu akan mimpi basah ya itu adalah cara pengeluaran. Iya, itu benar. sehat. Alami gitu. lah ya. Benar. Gitu. Jadi apapun itu selama landasannya orang tuh harus kompak. Iya. Ya. Yang penting kalau misalnya terjadi apa-apa, kalau belum bisa itu napas dulu bentar ya nak. Ibu bapak napas dulu, kadang-kadang masalahnya kan lucu-lucu nih Iya, anak-anak iya, nih, iya. gitu ya. Ya, apalagi zaman sekarang dengan games, dengan apa gitu ya. Itu juga bagian dari seks edukasi sebenarnya. Iya, betul. Jangan pernah mengizinkan anak main games yang dia belum sesuai umurnya. Betul. Waduh, itu bisa Bahaya. Thank you banget Makasih. ya Doni, thank you Iya. banget Makasih Soraya. banyak. Terima kasih untuk berbagi mengenai seks edukasi dan pelecehan seksual. Jadi sekali lagi pelecehan seksual itu terjadi karena pelakunya, sekali lagi bukan karena kesalahan Anda gitu ya. Yang terbaik bisa dilakukan yang melaporkan, siapa tahu jadi daerah itu jadi dipantau gitu ya. Tapi sekali lagi kalau sampai dibegal payudara bukan karena Anda layak dilecehkan, tapi benar-benar itu adalah kesalahan pelaku. Makasih Soraya. Terima kasih makasih banyak Doni. ya. See you friends. Bye.